Iya, Persia kan dulu lawannya sama Romawi. Iya. Ini persaingan dua imperium besar yang sudah menguasai dunia ribuan tahun. Dan Persia lebih banyak menangnya kalau lihat sejarahnya ya, kalau melawan Romawi. Dan strateginya pun juga variatif banget. Jadi ada aja pokoknya. Itu membuktikan bahwa mereka ini petarung hebat sejak dulu. Iya. Amerika baru kemarin, gitu loh. Artinya ini mereka kena batunya lah, kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di In The Comment. Kali ini kita masih membahas konflik Iran, di mana makin memanas karena Iran ngeklaim telah menembak pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat. Nah, kita akan membahasnya sama Mas Pung dan juga Mas Andri, yang sore ini sangat istimewa sekali hadir di The Comment, gitu ya. Nah, ini kemarin Mas Pung, Mas Andri, Iran ngeklaim telah menembak 2 pesawat F-15 dari Amerika. Terus ada satu lagi yang ketembak lagi, pesawat tempurnya A-10 Warthog. Nah, dari 3 pesawat ini diklaim 2 pilotnya selamat, tapi ada 1 pilot yang hilang. Nah, terus yang singkat ceritanya ada misi penyelamatan. Pada saat misi penyelamatan ini juga pesawat-pesawat pada misi penyelamatan itu ada 2 helikopter Black Hawk sama C-130 Hercules ya. Itu juga ditembak jatuh oleh Iran. Tiga-tiganya jatuh. Nah, tiga-tiganya ditembak. Ini posisinya katanya ada debris-debrisnya, ada serpihan-serpihan. Kita lihat dulu untuk membahasnya ya. Kita lihat VT-nya yang pertama dulu teman-teman. Kita lihat. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur F-15 milik Amerika Serikat ini dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Heng Hap dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Selain itu, pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat tempur A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Dalam serangan tersebut, pilot A-10 Warthog Amerika Serikat selamat dari serangan. Pesawat tempur A-10 Warthog ini dikenal sebagai pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Ya. Jadi banyak yang udah hancur ya sama rudalnya Iran ya. Ya, jadi yang pesawat-pesawat Amerika ini sebenarnya apalagi yang F-15 ya Mas. F-15 ini dikenal dia kelas berat, pesawat yang jauh lebih mahal dari F-16 yang kita punya ya kan. Dan dikenal gesit, dikenal ini, tapi rontok juga. Ini pernah ada mitos F-15 ini tak terkalahkan selama 40 tahun. Nah, tapi oleh Iran mitos itu dipatahkan. Ini yang menarik. F-15 ini kan sebenarnya kan ada banyak versi ya. Dari awal muncul di tahun 70-an sampai sekarang ini. Nah, yang berarti ketembak yang ketembak kemarin itu yang F-15E Strike Eagle ya. Strike Eagle. Terbaru. Terbaru. Dan ini memang punya kelebihan yang luar biasa ya. Yang kalau dilihat nih, kita baca nih ya, dia bisa membawa muatan senjata hingga 10,4 ton. Termasuk bom nuklir B-61 dengan 25 titik pemasangan, dilengkapi radar canggih AESA APG 82, P1 dan sistem kokpit ganda, pilot dan perwira sistem senjata. Berarti yang 2 orang yang jatuh mengejekkan diri atau mengeluarkan diri dari pesawat itu ya pilot dan sistem ininya ya, sistem perwira sistem senjatanya ya, yang keluar dari kokpitnya itu. Jadi ada pilot, kopilot. Yang kopilot itu yang akan mengoperasikan sistem senjata yang super canggih itu. Super canggih, iya Mas. Iya, karena dia membawa rudal yang lebih banyak daripada F-16 kalau dibandingkan kan. Dan kecepatannya juga lebih tinggi dari F-16. F-16, betul. Jadi 2,5 March. Itu berapa kilometer per? Waduh, itu nanti mungkin Pak Sarki nanti yang bisa menjelaskan lebih detail. Karena beliau pernah jadi pilot F-16. Ini jauh dari F-16 ya? Oh, lebih jauh, lebih besar, canggih, lebih mahal. Jadi ini sangat kuat. Ya kalau disebut dia tidak terkalahkan dalam 40 tahun, bisa jadi itu klaim yang beralasan gitu. Cuman hari ini Iran membuktikan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya kan? Tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini di luar prediksi
US Force juga ya. Air Force Betul, juga ya? Betul. US Force pasti dengan keunggulan dan kecanggihan semua alat tempurnya pasti tidak menduga bahwa rudal Iran mampu melakukan itu. Gitu. Iya. Kalaupun itu benar, karena sekali lagi kan mereka masih membantah bahwa itu kena rudal Iran, gitu kan? Masih membantah lah pihak Amerika, karena lagi-lagi ya perang ini adalah semacam penyangkalan itu sering terjadi. Karena kalau betul-betul itu diakui berarti malunya luar biasa. Ini perang narasi berarti. Perang narasi. Ini pentingnya narasi menjadi bagian penting dari peperangan. Dan mungkin lebih seru dari perang itu sendiri. Narasinya. Ya kan kita lihat kan. Ini. Makanya nih yang mengikuti perang Iran, Amerika, Israel ini memang harus lebih hati-hati memilih sumber berita. Makanya salah satunya adalah ya tonton Sindo News lah ya. Di TV-nya, itu dia tuh. di portalnya Podcastnya itu analisis-analisnya sudah teruji oleh teman-teman yang memang setiap hari mengamati itu. Bahkan mereka tahu ini AI, ini hoax, ini bukan, gitu ya. Jadi biar kita juga paham bagaimana posisi sebenarnya. Jadi kalau memang jet tempur yang paling menguasa langit itu ternyata bisa jatuh juga. Nah, ini makanya pertanyaannya adalah seberapa canggih nih sistem rudalnya Iran gitu. Yang selama ini juga tidak terekspos kan? Tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. 40 tahun juga mereka di embargo. Iya, karena bayangkan embargo tuh, 40 tahun di embargo, mereka bisa mengejutkan dari pertama kejutannya adalah drone kamikaze. Yang kedua adalah rudal-rudal yang bisa menipu sistem Iron Dome-nya Israel yang ternyata jebol juga. Dan sama rudal-rudal yang bisa ngeles itu, rudal-rudal yang missile. Bisa mengelak dalam jarak dekat. Terus kemudian bom cluster. Ini susah dibayangkan Iran bisa membuat itu kan? Karena 40 tahun embargo. 40 tahun di embargo. Siapa yang membantu Iran? Nah, kemarin kan kalau Pak Syarki itu bilang jangan meremehkan Iran karena Iran itu ternyata negara dengan penduduk yang memiliki kecerdasan nomor 6 di dunia kan? IQ-nya tinggi ya? Artinya berarti tinggi rata-rata 104 atau 106 gitu. Artinya itu IQ rata-rata mereka di atas Amerika dan Israel. Ini bayangkan ini. Iya. Kan selama ini kita dikasih narasi nih. Ini orang-orang yang dikasih narasi. Orang paling pintar di dunia adalah orang Israel, gitu kan? Padahal enggak, ternyata kalah sama orang Iran. Dan itu terbukti dari semua pimpinan tertingginya itu rata-rata doktor, ahli nuklir, dokter, ahli kimia. Semuanya dan sarjana asli gitu loh. Gitu loh. Ijazahnya asli ya. Ijazahnya asli. Artinya memang orang pinter itu ya mereka benar-benar menggunakan merit system ya. Meskipun sistemnya sistem kekhalifahan lah kira-kira lah ya. Nah, gitu. Tapi ternyata semua nggak ada yang S1 loh. S3 semua rata-rata. Termasuk presidennya. Termasuk yang kemarin di spill itu juru bicara militernya itu. Yang kemarin sempat viral dia main skateboard di oke. Ya itu viral. Dia ternyata ahli matematika. Nah, kan bayangkan ahli matematika, ahli kimia, dokter, ahli nuklir, macam-macam, semuanya semuanya mempunyai background akademik yang sangat meyakinkan. Di embargo aja punya kekuatan seperti itu. Karena secara genetik juga bangsa Persia itu memang bangsa yang handal dalam peperangan. Memang dia dari dulu sejak zaman Mesopotamia. Iya, Persia kan dulu lawannya sama Romawi. Ini persaingan dua imperium besar yang sudah menguasai dunia ribuan tahun. Dan Persia lebih banyak menangnya kalau lihat sejarahnya ya, kalau melawan Romawi. Dan strateginya pun juga variatif banget. Jadi ada aja pokoknya. Itu membuktikan bahwa mereka ini petarung hebat sejak dulu. Amerika baru kemarin gitu loh. Artinya ini mereka kena batunya lah kira-kira gitu ya. Nah, tapi itu tadi yang F-15 mitosnya dia tidak terkalahkan 40 tahun mungkin karena belum dicoba sama Iran gitu ya. Ya, belum dicoba di wilayah itu. Dan sekarang dapat lawan yang sepadan gitu. Sekarang dapat lawannya. Nah, tapi selain dari itu Mas Bung, katanya memang ada perpecahan di tubuh militer Amerika. Nah, ini menarik. Betul. Dan itu memang setelah pemecatan kemarin ya. Iya, pemecatan kepala staf angkatan darat. Kasatnya. Ya, kasatnya sana Amerika dipecat karena nggak mau invasi darat.
Ya kita belum tahu bagaimana ininya, tapi yang muncul itu beberapa sumber di Pentagon sana mengatakan mereka ini masih loyalis presiden yang lama, gitu, Joe Biden. Joe Biden. Cuman gini, kepala staf angkatan darat mereka ini adalah ahli betul tentang perang di Timur Tengah. Jadi dia itu sudah jenderal paling senior berpengalaman. Mestinya dia selesai 2027. Tapi karena dia mungkin tidak setuju apa-apa kejadiannya seperti apa, dia dipecat oleh Menteri Pertahanan, Menteri Perang ya, Menteri Pertahanan, iya. Menteri Perangnya bahwa kalian tidak sesuai, terus kemudian diserahkan untuk pensiun. Itu dia tidak sendiri. Tadi posisi-posisi yang strategis itu banyak, ada 12 lebih jenderal yang dipecat oleh Menteri Pertahanan atau Menteri Perang ini ya. Iya. Ini nggak setuju dengan Ya invasi ke Iran mungkin ini? ya salah satunya mungkin itu karena mereka ngerti betul bagaimana medan yang mereka dihadapi. Mereka nggak tahu. Kemarin Sindo News TV juga ngungkap tuh Iya. bagaimana geografinya Iran Iya, betul. yang ketika kalian perang darat yaitu neraka bagi penyerang gitu. Iya. Karena semuanya wilayahnya kan Betul. gunung, Gurun. kemudian gurun pasir yang kita nggak tahu kayak apa di situ. Iya. Satelit tidak bisa membuat di bawahnya ada apa, nggak bisa. Jadi perang darat adalah Neraka buat mereka. neraka buat mereka. Nah mungkin jenderal ini sudah mengingatkan. Jenderal ini dugaan kita, ini analisa ya, analisa. Jenderal ini sudah mengingatkan kepada komandan tertingginya Presiden Trump bahwa bunuh diri itu memang bukan hal yang Misi bunuh mengada-ngada gitu. Kalau kita mau perang darat, makanya dia ya udah dipecat bersama konsekuensinya kan.